Selamat malam everyone, welcome back to Project D. Lagi-lagi bersama Dani. Selama 2 bulan tidak syuting, tidak mengeluarkan konten karena ada beberapa kesibukan. Ya, beberapa gear dari tim Project D juga mengalami beberapa kendala yang mengakibatkan kita tidak bisa syuting kurang lebih selama 2 bulan. Kali ini kita kembali kedatangan salah satu cerita dari pendaki Gunung Lawu, tepatnya 2 orang perempuan, teman-teman. Satu kakaknya perempuan, adiknya juga perempuan. Ini nekat banget, yaitu ngelakuin ya tentunya kesalahan. Kenapa bisa dipermainkan dengan penduduk sana ya, maksudnya itu karena beberapa pendaki melakukan kesalahan, memiliki sifat-sifat yang seharusnya tidak ada di bawah saat pendakian. Sifat sombong, sifat angkuh, sifat emosi, sifat tergesa-gesa, yang dimana sifat-sifat jelek tersebut dimiliki oleh sifat-sifat syaitan. Dan buat teman-teman yang sedang mendengarkan cerita ini, semoga dilindungi selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana sekarang udah beberapa bulan negara kita ini, dunia sedang dilanda oleh COVID-19. Copit ala Bill Gates. Oke, langsung saja karena saya tahu kalian penasaran dengan ceritanya. Ceritanya ini berjudul seperti di thumbnail, Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Seperti apa ceritanya? Ini setelah masuk ke dark mode, seperti biasa ada beberapa spoiler agar kalian memahami keseluruhan ceritanya. Oke, langsung saja kita masuk ke dark mode. Perjalanan panjang ini saya rencanakan seketika saat saya mendapat libur double, tepatnya di tanggal 11 dan 12 September 2016. Saya ingin menapaki Gunung Lawu, atau dalam bahasa Indonesianya itu Gunung Baru. Setelah saya mengajak beberapa teman dan beberapa dari saudara saya, ujung-ujungnya hasilnya itu nihil. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin mendaki bersama saya, dengan beberapa alasan yang ujung-ujungnya menolak, tidak mau ikut dengan saya untuk mendaki Gunung Lawu. Akhirnya saya memutuskan untuk tetap berangkat di sini. Hanya saja saya hanya bersama adik saya, yang dimana adik saya itu adalah seorang perempuan, yang kebetulan saat itu dia sedang libur sekolah. Kemudian kami berangkat dari Semarang, tepatnya di Unggaran, pada hari Sabtu malam setelah sholat Isya. Memang di sini cukup tidak tepat waktunya, tapi mau gimana lagi, mau tidak mau harus tetap berangkat. Karena pada hari Sabtu itu saya masih kerja. Sepulang kerja jam 4, saya menjemput adik saya yang ada di terminal Terboyo. Dan sesampainya kami di kos, kami pun sholat maghrib dan menunggu adik saya yang sedang packing. Dan kemudian setelah kami sholat maghrib, kami pun langsung berangkat. Di sini dimulai dengan cuaca yang cukup baik, tapi jalan cukup macet, dan kami berhenti makan malam di Salatiga sekitar jam 8 malam. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan, sembari kami sambil menanyakan beberapa orang tentang jalur yang tepat, dan akhirnya sampailah kami di Kecamatan Karanganyar. Kami beristirahat sejenak di pom bensin. Di sana kami bertemu pula dengan beberapa lain yang juga bermotor. Ketika hendak masuk ke toilet, saya bersandar di teras musola sambil melepas sepatu agar bisa berbaring sejenak di dalam musola tersebut. Tiba-tiba ada seorang laki-laki ikut nimbrung pembicaraan kami. "Mau ke Lawu ya?" katanya. Kemudian sahutku, "Iya pak." "Dari mana?" "Oh, saya asli Kudus pak." Kemudian beliau tiba-tiba
bercerita kalau di Lawu itu hawanya beda. Saya langsung merasakan hawa beda juga ini. Beda dari gunung-gunung lainnya, lebih dingin dan sangat dingin. Dalam pikiran saya agak keheranan sebenarnya. Dari mana sih asal si bapak ini? Tadi tiba-tiba nimbrung terus cerita sendiri tanpa ditanya. Seperti dia itu setengah menakut-nakuti kami. Mungkin melihat kami yang cuma berdua dan cewek-cewek pula. Oke, kami lanjut perjalanan. Motor terus melaju hingga jam 10 lewat. Mungkin sudah mendekati jam 11. Jalanan begitu sepi dan seperti tidak ada satu orang pun yang bisa kami tanyai di jalan tersebut. Saking sepinya, teman-teman. Kami tetap berjalan lurus tanpa membuka GPS. Kami memakai naluri hanya mengikuti jalur yang ada. Lambat laun kami pun sadar karena di tengah perjalanan suasananya semakin sepi. Dan sampai di sebuah pertigaan kami menemui beberapa orang pemuda yang sedang entah apa bersama teman-temannya di sebuah gardu. Gardu ini, teman-teman, seperti rumah kecil yang ada di pinggir jalan. Oke, lanjut. Kami menanyakan jalur dan ternyata alhamdulillah benar, jalurnya benar. Kami kemudian mengikuti petunjuk yang mereka berikan dan sambil berkenalan dengan salah satu mereka tentunya. Lanjut di perjalanan, saya percepat laju motor yang makin dalam masuk menembus jalan yang semakin sepi dan penuh pepohonan. Di sini sudah sangat berbeda hawanya dan suasananya. Sangat lama kami rasa seperti tak berujung jalan ini. Tak satupun orang yang bisa kami tanyai kembali karena waktu yang semakin malam dan hampir jam 12 malam. Kemudian kami bertemu anak-anak muda lagi. Karena menurut saya hanya mereka lah satu-satunya yang bisa kami tanyai. Dan akhirnya kami pun bertanya kepada mereka. Walaupun saya di sini melihat ada dari beberapa mereka yang sedang mabuk. Tapi alhamdulillah ada satu orang yang dalam keadaan normal dan menjawab pertanyaan saya. Ternyata kami terlalu masuk jalurnya, terlalu ke dalam dan harus putar balik untuk sampai ke base camp. Saya pun langsung putar balik motor dan perasaan saya di sini semakin tidak karuan, teman-teman. Karena keadaan jalan yang semakin sepi, semakin gelap dan semakin malam, seperti tak ada kehidupan rasanya di sepanjang perjalanan. Saya terus melajukan motor saya, entah sampai di titik di mana saya benar-benar putus asa. Bensin motor saya yang hampir habis dan posisi yang tak tahu entah di mana. Di sini terlihat banyak tebing-tebing tinggi, pohon-pohon besar, tak satu pun kendaraan yang lewat. Hanya pekat yang mencekam menemani kami. Adik saya pun di sini di belakang mulai panik dan ikut merasakan ketakutan. Saya pun semakin bingung, seperti hanya muter-muter saja dan tak pernah sampai kami di tujuan yang menuju ke base camp. Saya pun putar balik karena merasa semua jadi tambah tidak normal. Kemudian saya belokkan motor, saking paniknya di sini saya terjatuh dan tiba-tiba ada mobil yang lewat. Tanpa basa-basi saya langsung berdiri di tengah jalan, saya stop mobil tersebut. Saya menghadangnya di tengah jalan. Saya tanyakan sedang di daerah mana dan bagaimana caranya keluar untuk ke keramaian kota. Akhirnya dengan petunjuk arah dari orang tersebut, alhamdulillah kami bisa keluar dari jalanan hutan yang sangat mengerikan dan seperti tidak berujung itu. Allahu Akbar, kami sampai ke base camp Cemoro Sewu yang tadinya kami kebablasan, kesendang, entah apa namanya. Kami beristirahat sejenak di base camp dan setelah agak tenang kami pun lanjut perjalanan mendaki ditemani 3 orang teman lainnya dari Solo, Magetan dan salah satunya saya lupa. Sini tidak disebutkan ya teman-teman karena si pencerita ini lupa satunya itu dari mana. Saya sendiri tidak ingat namanya siapa.
Kami berjalan beriringan sambil sedikit banyak bercerita dan bercanda di tengah perjalanan. Karena jalan mereka yang terlalu banyak berhenti, saya memutuskan untuk duluan bersama adik saya. Dan sesampainya kami di pos kedua, seingat saya dan adik saya sudah tidak kuat. Kami sangat ngantuk dan akhirnya tidur sekedarnya di bawah pohon di pinggir jalan. Dengan menggunakan SB atau sleeping bag, adik saya tertidur dengan pulasnya, namun tidak dengan saya. Susah sekali rasanya tidur terlelap meskipun mata begitu ngantuk. Kemudian sayup-sayup terdengar seperti suara azan subuh. Saya bergegas sholat dan kemudian membangunkan adik saya. Setelah itu kami packing dan melanjutkan perjalanan kembali. Saya benar-benar ngantuk posisinya di sini karena yang saya tidak tidur terlalu lelap pada malamnya. Saya benar-benar ngantuk dan mata saya sangat merah. Pagi yang begitu dingin menyambut kami. Posisinya kami di sini sangat-sangat kelaparan. Kami memutuskan untuk berhenti sejenak untuk memakan beberapa makanan dan mengeluarkan kompor untuk memasak. Tapi naas, gas kami membeku dan sulit untuk menyalakannya karena posisinya di sini cuacanya yang begitu dingin. Mengingat jam yang baru menunjukkan sekitar 5 sampai 6 subuh. Kemudian kami melihat para pendaki yang lewat di situ. Kami meminta pertolongan. Siapa tahu dari mereka ada yang punya korek yang bisa dipinjamkan untuk menyalakan kompor kami. Namun kami sangat kecewa tidak menemukan beberapa pendaki yang melewat di sana yang mempunyai korek yang bisa dipinjam untuk menyalakan kompor kami. Kemudian tak lama setelah itu kami bertemu salah seorang yang menurut kami, terutama saya, itu aneh. Bercerita ngalor ngidul dan gak jelas. Seperti ada banyak rahasia yang dia bawa sendirian. Saya di sini posisinya masih tidak terlalu pikir pusing ke si orang tersebut. Saya hanya meminta tolong agar kompor saya bisa nyala dan akhirnya kita bisa makan di pagi yang menjelang siang itu. Kami melanjutkan perjalanan hanya berdua. Jalanan terasa begitu jauh sampai adik saya di belakang merasa ingin menyerah. Untuk mengobati rasa menyerahnya tersebut, saya memutuskan untuk membawakan semua barang dia. Lalu kami tetap berjalan menuju ke atas. Waktu berlalu sampai di pos 4. Waktu itu matahari sedang terik-teriknya. Seperti hanya kami berdua, tapi saya terus berjalan sambil menyemangati adik saya yang sudah mulai lemas. Akhirnya kami pun tiba di pos 5. Adik saya di situ terlihat kelewatan capeknya. Seperti tidak ada daya lagi untuk berjalan. Perjalanan di situ pun terus berlanjut dengan langkah-langkah yang sangat pelan, dan ketika jalur sudah menunjukkan kalau puncak telah hampir sampai, saya pun bergegas. Tapi beda dengan adik saya. Adik saya di sini tetap tidak kuat dengan keadaannya yang sudah gak mau jalan. Dan akhirnya saya ambil keputusan untuk pergi sendiri ke puncak dan meninggalkan dia untuk beristirahat. Setelah dia duduk di persimpangan yang di atasnya itu ada sebuah puri, saya langsung berlari dengan penuh semangat menuju puncak Lawu. Beberapa kali saya bertemu dengan orang-orang, tapi saya tetap gaspol saking semangatnya dan khawatir juga nggak mau meninggalkan adik saya terlalu lama. Kemudian saat puncak hampir terlihat, tiba-tiba saya teringat sesuatu. Kacamata saya, ya Allah, kacamata saya mana? Tadi saat berlari saya lupa memakai kacamata saya. Tanpa berpikir panjang, saya langsung lari ke bawah mencari kacamata yang mungkin belum terjatuh. Kemungkinan terjatuh di saat saya gaspol menuju ke puncak Lawu. Sampai melewati beberapa orang yang tadi saya dahului, tapi tidak ada satupun yang melihat. Hati saya pun sudah bingung gak karuan. Bagaimana saya bisa pulang kalau kacamata saya hilang? Kacamata saya itu kacamata minus dan silinder. Ketika siang saya masih bisa melakukan aktivitas tanpa kacamata, namun ketika malamnya itu sangat susah untuk saya.
Saya terus bergegas dan memberi pesan kepada setiap orang yang saya temui di jalur itu agar jika menemukan kacamata saya bisa memberitahukan langsung kepada saya. Setelah itu saya terus turun sampai bertemu lagi dengan adik saya. Dia sudah tahu kalau kacamata saya hilang dan kami mengingat-ingat di mana terakhir saya memakainya. Saya ingat betul ketika saya meninggalkannya. Adik saya waktu itu saya melepasnya dengan langsung berlari. Tapi nihil, 2 kali saya naik turun menuju tempat yang saya tadi, tidak ada saya temukan. Kami pun kembali ke rute turun karena kami meninggalkan carrier dan barang kami di jalan saat itu. Entah di pos berapa saat itu kami menitipkan barang kami. Karena di situ saya berniat mencari kacamata saya lagi. Setelah sholat asar dan makan, kami bergegas kembali ke atas. Waktu sudah akan gelap, tapi menurut saya itulah kesempatan kami. Akhirnya saya kembali ke atas dan mencari ke semua jalan dengan menelusuri semua semak-semak. Saya di sini hampir menangis, tidak bisa membayangkan bagaimana nanti kami bisa pulang. Ketika itu hujan rintik-rintik. Saya tidak tega dengan adik saya, lalu saya suruh menunggu sajalah di bawah. Saya berjalan sendiri bersama gerimis yang sepi, sangat sepi dan ngeri. Di saat itu langkah saya seperti diperhatikan. Setiap saya menoleh melihat ke sekitar saya, tidak ada siapa-siapa, namun rasanya itu selalu seperti ada yang memperhatikan saya. Kabut pun mulai turun dan jalan pun mulai tidak kelihatan. Kalian bisa bayangkan di sini posisi saya, kabut sudah mulai turun, jarak pandang terbatas, namun saya tanpa kacamata. Saya tetap mencari dan mencari di mana saya sempat istirahat duduk. Tiba-tiba adik saya lari menjerit menghampiri saya. Ketika saya tanya, "Kenapa, Dek? Ikut ke sini," dia bilang sambil takut. "Takut, Mbak? Itu seperti ada yang panggil-panggil nama saya dan mengikuti saya." Terus kami memutuskan untuk pulang ke warung yang dimana tempat kami tadi menitipkan barang dengan hati yang sedih. Hari pun mulai gelap, saya tidak bisa membedakan mana jurang dan mana jalan. Adik saya pun berjalan di depan dan menuntun saya yang sedang sangat bersedih. Di sana adik saya pun terus untuk menguatkan saya. Di jalanan itu tak satu pun kami menemui seseorang. Seperti di alam yang aneh, penuh dengan sepi dan rasa putus asa. Di dekat tempat yang katanya ada sendangnya, ada warung dan beberapa tenda di sana. Tapi kami yakin itu bukan pos 5. Bukan tempat kami meninggalkan barang-barang kami tadi. Kami terus berjalan dan tiba-tiba berhenti di tempat yang tidak ada jalurnya. Tempat itu seperti lahan kosong, tak terlalu besar, tapi di sekitarnya itu kami hanya menemui semak-semak dan tak ada jalan lagi kecuali jalan kembali tempat ke yang tadi. Perasaan kami di sini mulai merinding. Kami tidak menemukan jalan setelah berputar ke sana dan ke sini. Adik saya pun di sini menggigil, memegang saya dengan kuat dan mulai menangis. Perasaan saya di sini juga sebenarnya sangat ketakutan, teman-teman. Namun kenapa jalanannya ini jadi seperti ini? Sangat aneh, dan kita akhirnya pun berlari ke tempat sebelumnya dan masuk ke dalam sebuah warung dengan ketakutan. Di dalam warung tersebut begitu sepi, tidak ada perapian, dan kami meminta izin untuk bersinggah di sana. Jaket dan kaos kaki saya basah kuyup, terkena embun dan gerimis ketika mencari kacamata tadi. Kami menggigil keadaannya di sini, kedinginan, dan kami pun bercerita dengan keadaan yang kami alami. Dan pemilik warung berkata kalau malam ini memang malamnya roh-roh naik ke sini. Beberapa waktu yang lalu telah terjadi kebakaran hutan yang memakan banyak korban, dan hari ini
banyak yang kesurupan. Begitu penjelasan dari pemilik warung. Namun alhamdulillah kami masih selamat. Dan soal kacamata yang hilang, bapak itu menyarankan untuk meminta ke Nyai Ratu Sendang dengan meminum airnya, lalu berdoa di sana, meminta agar dikembalikan kacamata tersebut dan meminta maaf jika ada kesalahan yang tidak sengaja dilakukan oleh kamu, kata si bapak. Saya tidak mengiyakan, hanya berucap terima kasih Pak. Kami hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam itu kami benar-benar bingung, tidak tahu harus bagaimana. Ingin rasanya turun, tapi kami tidak bisa menemukan jalan. Tetap di sana, tapi kami tidak membawa apa-apa. Beberapa waktu setelah itu, tidak disangka-sangka ada rombongan dari Magetan sekitar 9 orang berencana untuk turun. Alhamdulillah kami bisa barengan. Ketika sampai di pos 5, kami membereskan carrier dan berencana ikut turun. Malam itu juga anak-anak dari Magetan itu baik-baik ternyata teman-teman, dan bersedia untuk menolong kami bagaimanapun keadaannya kami. Kami pun terus berjalan dengan beberapa kali berhenti karena ada salah satu rombongan yang sakit. Waktu terus berjalan hingga hampir jam 12 malam dan kami sangat kelelahan. Kami semua tidur di jalan dengan keadaan banyak yang kedinginan, termasuk si adik saya. Tiba-tiba ada seorang anak laki-laki dari rombongan tersebut yang badannya itu menggigil tidak karuan, sangat menggigil teman-teman. Kami pun semua berkumpul berusaha untuk menghangatkannya, dan setelah kembali kondusif ke suasana, kami bergegas untuk melanjutkan perjalanan sebelum keadaan benar-benar semakin memburuk. Adik saya tidak bangun-bangun di sini kondisinya, hanya terus meringkuk dan menggigil. Saya di sini sangat kesal dengan adik saya karena perjalanan juga harus segera dilanjutkan, tapi adik saya ini tidak mau bangun. Kemudian dia berjalan dengan sangat sedih dan sangat ketakutan. Beberapa kali adik saya terpeleset dan akhirnya semua barangnya saya bawakan kembali. Saya pun tempat terkilir kaki saya dan tidak bisa berjalan. Di sini kondisinya kembali aneh teman-teman. Seperti tidak ada ujungnya, tidak sampai-sampai perjalanan ini. Begitu jauh, sangat jauh dan sepi dan menakutkan. Adik saya kembali menangis, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Menangis sambil sesenggukan, dan saya hanya bisa bilang agar dia harus terus berdoa, hanya berdoa. Alhamdulillah dia nurut dengan keadaan saya yang makin lemah juga. Pada akhirnya kami sampai pada gerbang masuk pendakian. Tepat azan subuh, kami sudah hampir putus asa, menyalahkan takdir dan meratapi segalanya. Setelah sholat subuh, kami pun tertidur dengan pulas. Dan sebelum jam 7, kami pun bangun bergegas untuk kembali pulang. Kami sempat bercerita soal kejadian-kejadian yang kami alami, dan adik saya dengan takut juga ikut bercerita. Katanya semalam dia sangat ketakutan melihat sesosok perempuan duduk menungguinya berada di bawah. Tepatnya berada di pohon dekat di sampingnya. Ketika turun banyak sekali sesosok anak-anak kecil di bawah, sangat ramai sekali. Dia begitu ketakutan hingga menangis dan tak berani berkata apa-apa. Lalu seorang bapak-bapak yang menceritakan kalau di Lawu memang gunung yang masih keramat, banyak pemujaan dan ritual-ritual. Saya sendiri juga beberapa kali melihat sesajen. Begitulah teman-teman cerita yang kami alami di pendakian Gunung Lawu. Begitu berat dan dipenuhi rasa ketakutan. Dari berangkat sampai kita kembali pulang, kami bersyukur bisa kembali ke base camp dengan selamat dan pulang dengan tenang. Tomatu tamat. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk kembali ke bright mode. Ya, begitulah kejadian yang dialami oleh sebentar lupa saya ini inisialnya, si saudari
AF yang melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu dengan adiknya yang seorang perempuan. Dari cerita si narasumber, si pencerita, maksud saya si yang punya cerita, itu dia sepertinya melakukan kesalahan ketika saat ingin menuju puncaknya. Dia seperti sangat bernafsu hingga dia tidak sadar kalau kacamata yang merupakan aksesoris terpenting orang yang mengalami minus dan silinder seperti saya ini, itu sangat fatal jika kehilangan kacamata. Kondisinya memang baik saat melihat di keterangan atau di siang hari, namun sangat buruk di saat kegelapan. Itulah yang menurut saya yang mengakibatkan si saudari AF ini seperti apa ya bilangnya, seperti dipermainkan oleh roh-roh di sana. Seperti kata bapak-bapak tadi kan yang bilang kalau malam ini itu malam hari ini tuh malam keluarnya roh-roh naik ke sini, maksudnya ke jalur pendakian Gunung Lawu atau ke puncak Gunung Lawu. Nah, disitulah mungkin ada beberapa dari golongan jin yang memanipulasi atau memanfaatkan sifat yang buruk dari saudari AF. Ya, seperti itu deh kesimpulannya. Lalu apalagi ya? Saking lama tidak syuting jadi lupa saya urutannya. Ya, itulah dia. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan tekan tombol like. Jangan lupa dengan tombol subscribe dan share cerita ini ke seluruh dunia agar semua dunia mengetahui cerita-cerita horor dari Indonesia. Oke, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.